Welcome to Kincir Hotlist. Bareng gue Gian. Bareng gue Yesi. Udah lama nih hotlist kali ini kita mau bahas anime lagi, Yes. Iya benar. Karena dari data kita tahun lalu ternyata diem-diem penonton kita itu banyak yang tertarik sama konten anime. Iya. Ngalahin breakdown. Waduh, kalian nih para fans anime nih jangan diem aja. Iya, Emerge, bangkit desune. Berkoar. Nah, karena sebentar lagi Dragon Ball Super Broly akan keluar di bioskop nih, gue mau sedikit bernostalgia dengan transformasi terkeren sebelum kita nonton Dragon Ball Super Broly bareng. Iya, setuju banget. Ini kan Broly, Dragon Ball, Goku, Vegeta itu kan ya identik sama Super Saiyan. Orang pasti ngomongin itu Super Saiyan 3, Super Saiyan 2 gitu. Kamehameha gitu. Nah, kita di sini bakal agak menyerempet dikit nih. Sebenarnya Dragon Ball tuh punya hal yang keren. Tapi udah mulai hilang di Dragon Ball yang baru. Dimana ini masuk ke list kita adalah 5 transformasi terkeren di Dragon Ball selain Super Saiyan. Tapi nanti dulu, kalau suka sama konten kita, tombol subscribe-nya jangan lupa diklik ya. Iya, betul. Dan nyalain notifikasinya juga. Betul. Jadi lo bakalan orang pertama yang tahu kalau kita ada konten baru. Ayo masuk ke list kita. Masuk ke list. Yang pertama ada true form dari Frieza dan Cell. Ini kenapa gue gabungin karena sebenarnya mereka agak mirip, sama aja konsep true formnya, di mana Frieza itu menggunakan teknik ini setiap dia dikalahkan sama musuhnya. Jadi si Frieza sama Cell tuh punya 3 transformasi yang kayak the true formnya gitu, di mana pertama yang bentuknya masih kayak kalau si Frieza masih kayak anak kecil, kayak bayi, si Cell yang kayak masih serangga banget. Terus tiba-tiba setelah dikalahin, akhirnya kita ngalahin Frieza. Tunggu dulu, this is not even my final form. Berubah jadi transformasi kedua yang makin keren, kelihatan makin kuat. Cell juga yang makin jadi ada mulutnya pas transformasi keduanya. Dan yang ketiga nih, my final form Frieza jadi yang kesukaan gue suka banget sama Frieza by the way di Dragon Ball. Dan Cell udah jadi yang full form yang udah sangat humanoid, sangat bentuknya orang itu jadi kelihatan makin kuat. Karena keren di Dragon Ball tuh dulu tuh kayak keren gitu, transformasi dari yang creature banget sampai manusia. Jadi kelihatan gitu intelektual lebih tinggi, dia lebih smart tapi powerfulnya lebih mengerikan gitu. Dimana di sini menurut gue halnya lebih keren dari Super Saiyan dan membuat gue juga suka sama Dragon Ball. Jadi transformasi di sini tuh jadi Frieza lebih kecil lagi, jadi lebih kecil. Sebenarnya jadi lebih simplify. Iya, jadi kayak kelihatan bahwa sebenarnya transformasi sebelumnya itu adalah cangkang. Cangkang. Iya, cangkang. Wah, itu menurut gua hal yang sayangnya Dragon Ball kali ini tuh agak mulai hilang tuh esensi musuh yang berubah dari bentuknya gitu. Ya, paling esensinya kayak cuma bercahaya gitu. Iya, bercahaya doang gitu. Dan fokusnya ke ya Super Saiyan gitu jadinya. Nah, yang kedua ada Max Power Master Roshi. Nah, kakek yang satu ini memang mesum, tapi kalau gitu tuh bukan berarti Master Roshi nggak punya kemampuan loh. Iya, dan dia ikonis banget. Iya, ikonis banget. Terus Dragon Ball loh dia. Iya loh. Pokoknya intinya transformasi Roshi ini itu tuh merupakan dia ke teknik pertama, yaitu Kamehameha. Yang pertama tuh Goku ya, kalau nggak salah ya. Iya, dia ngajarin pertama Kamehameha ke Goku. Ya, tapi kalau Master Roshi ini dia berotot dulu ya, baru mengeluarkan Kamehameha kan. Iya, lucu banget itu kayak ciri khas ya, bahwa gue suka sih sebenarnya bahwa zaman dulu tuh power antara Saiyan dan karakter-karakter lain tuh nggak overpower gitu. Jadi kayak manusia pun bisa gitu. Bahkan yang ngajarin Kamehameha gitu. Walaupun Master Roshi masih jadi. Dan gue yang suka di sini tuh Super Saiyan-nya tuh ada transformasinya kayak metafora dulu, yang kayak dari mana sampai kayak wah. Iya, sampai jadi kerasa gitu, nggak langsung ujuk-ujuk. Jadi kayak kekuatan tuh diraih dengan kerja keras ada gitu. step by step. Yang ketiga adalah fusion. Nah, ini juga lucu nih, tapi entah kenapa ini jadi sesuatu yang hilang. Dulu tuh fusion tuh ada Gotenks sama Vegeto. Gotenks sama Vegeto dulu tuh pakai cincin sih kayak fusion. Sebenarnya jadi satu, suara jadi double. Ini menurut gue yang kayak salah satu inovasi di Dragon Ball yang bagus, lagi-lagi agak menghilang gitu. Kayak bayangin gitu kayak Dragon Ball zaman sekarang tuh fokus untuk kayak jadi Super Saiyan lah, atau Super Saiyan God lah, pokoknya jadi si karakternya dijadiin kuat. Padahal dulu kayak ada gimana kalau daripada gua ngekuatin satu karakter, mending 2 karakter yang kuat gua gabungin. Lucu jadi karakter baru, desain baru, dan kayak jadi likable. Gua tuh suka banget juga sama Vegito. Iya, Vegito. Dan Gotenks yang jurusnya kayak ngeluarin hantu yang lawan Majin Buu. Nah, itu juga salah satu transformasi yang menurut gua lebih keren dari Super Saiyan. Jadi kita tuh nggak ada bayangan. Jadi tuh lebih kuat Super Saiyan 3
atau Vegito ya. Nah, jadi kayak gitu karena kan Vegito tuh gabungan Super Saiyan 2 sama Super Saiyan 4 ya gitu. Oh, Jadi jadi ada semacam ambiguitas kekuatan gitu. Nah, yang keempat ada Ozaru. Ini juga ikonis nih. Iya nih. Transformasi Ozaru atau Great Ape jadi teknik transformasi yang pertama yang digunakan Goku sebelum nguasain Saiyan. Iya, jadi kayak zaman dulu tuh gitu ya, semua Saiyan tuh ada ekor monyetan terus dipotongin semua biar nggak bisa jadi Great Ape, jadi Ozaru gitu. Tapi ini digunakan oleh ras yang Saiyan aja ya, yang punya ekor ya, masalah. Mana. Dan ini juga sebenarnya juga menjadi keresahan juga ya. Karena semenjak Goku dan Vegeta udah selesai jadi Ozaru, entah kenapa tiba-tiba hilang nih entitas Ozaru gitu. Kenapa nggak ada Super Saiyan atau Saiyan yang mungkin outcast yang dimana ekor monyet itu belum dipotong jadi musuh baru, jadi ya varian musuh gitu. Tapi semenjak itu kayak hilang gitu, kayak seakan-akan tuh si Akira Toriyama mau menghilangkan bahwa Saiyan itu bisa jadi Ozaru gitu. Ya, karena ada entity yang namanya Super Saiyan. Iya. Jadi kayak mana gue pilih ya? Padahal bagus banget loh Ozaru di sini. Soalnya jadi monyet ya kan. Iya, yang inget banget yang zaman dulu kan gue kecil. Wah, jadi dan transformasi ini juga bisa berbahaya dan mengerikan. Jadi kalau misalnya lo menjadi ke Ozaru tuh bisa kehilangan kesadaran gitu. Dan gue juga sebenarnya nggak tahu ya kalau soal ini ya, kayak mungkin ada Saiyan yang bisa jadi Ozaru tapi tetap dapat kesadaran gitu. Soalnya yang gue singet gue nih, lo bisa tambahin di kolom komen bawah yang bisa nguasain form Ozaru tapi dia kayak bukan Saiyan tuh si Baby, Super Baby gitu pas lagi jadi Tapi kan Dragon Ball GT tidak jadi canon. Oke, ya sudah deh, kita coret lah di situ. Dan terakhir, gue pasti tahu nih, kalian pasti nungguin sama Super Buu, Majin Buu. Nah, ini tuh kayak juga salah satu karakter ikonis yang bikin lo pengen beli mainan Dragon Ball. Iya, karena warna pink kan? Lucu, warna pink bentuknya kayak kayak permen karet gitu. Nah, si Majin Buu ini emang transformasinya lebih lucu gitu, walaupun ini juga ikonis banget di Dragon Ball. Itu final bossnya Dragon Ball Z gitu. Betul. Karena dia konsumtif gitu, dia makan jadi kuat, dia makan Gohan jadi versi Gohan. Jadi itu dia ciri khasnya gitu, kalau dia makan, biar misalnya si Majin Buu makan gua, si Majin Buu bakal pakai baju gua gitu dengan mewarisi kekuatan Saiyan gua gitu. Dan itu yang keren adalah saat si Buu yang selalu makan karakter lebih kuat jadi makin kuat lagi, makan karakter kuat jadi lebih kuat lagi, dimana pas lagi ternyata semuanya dikeluarin ternyata ada yang paling kuat. Dimana true formnya, dimana jadi bayi jadi kecil, yang dimana itu salah satu adegan ikonis yang menurut gue Dragon Ball keren banget sih, pas lagi Buu-nya udah ternyata dikeluarin semua tuh kekuatannya, dan tiba-tiba jadi Majin Buu yang kecil, semua kayak ngeremehin gitu kayak. Padahal itu lucu banget ya, ngeremehin ya. Yang berbahaya loh Majin Buu tuh. Iya, Majin Buu diem aja terus langsung yang kick, buarnya ngeledakin satu planet, tiba-tiba langsung cing, Goku sempat itu kayak moment of epicness di Dragon Ball. Tapi yang gua rasakan di sini juga di Dragon Ball yang baru-baru ini kayak itu yang agak miss ya. Entah kenapa Dragon Ball zaman sekarang tuh yang modern ya, kayak terlalu fokus di Super Saiyan. Musuhnya yang penting itu bisa more powerful than Goku. Pokoknya gitu. Yang terkuat gitu kan? Ya jadi kayak kuat, makin kuat. Jadi kayak ada dua individu yang kuat banget, kasihan yang lain gitu. Jadi kayak jomplang banget, jadi kayak meteran kuatnya tuh nggak seru gitu, karena ya udah pasti musuh selanjutnya akan lebih kuat dari musuh sebelumnya. Kalau dulu kan selain emang kita ngeliat itu kan, kita juga ngeliat ini apa nih bentuknya awalnya begini nih. Lucu gitu. Orang tuh jadi penasaran nih final formnya gimana ya gitu. Tapi menurut lu gimana, Yes? Kalau menurut gue sih yang Dragon Ball sekarang tuh memang less, maksudnya kurang banget untuk yang kayak transformasi dari awal sampai yang terkuat banget gitu. Tapi di sini di Super Saiyan juga gue juga suka sih, karena ada Super Saiyan tuh ada kayak lightingnya gitu ya. Ciri khas ya. Tapi meskipun kayak udah kehilangan banget gitu loh kayak khasnya Dragon Ball. Iya, dan di Dragon Ball Super Broly ini kita kayak kerasa lagi the classic Akira Toriyama-nya muncul lagi, seakan-akan dia mungkin merasa juga kayak sinilah gue balik lagi ke dalam meja rapat gitu. Iya, soalnya di teaser-teasernya juga trail-trailnya tuh yang kayak maksudnya Vegeta kecil, Goku kecil, sama Broly kecil kan. Iya, yang ini di sini kayak kontroversi banget nih canon-canonannya. Tapi gue tahu pasti pernah kan kalian masih kecil nyobain di kamar mandi, gue bisa nggak teriak jadi Super Saiyan. Sabar. Ya, jadi itu adalah hotlist kita soal 5 transformasi yang keren di Dragon Ball.
selain Super Super Saiyan, Saiyan. the OG of Dragon Ball fans gitu buat yang suka dengan list-list gini. Betul. Share di kolom komentar bawah list apa yang mau kita bahas untuk hotlist selanjutnya yang anime. Ya, anime juga boleh. Kalian yang Ya. suka anime yang di data ini membuat kita jadi tercengang-cengang, komen list kayak cuy ini dong, bahas ini dong. Mau dong nyanyi bahas ini dong, anime ini apa Iya, gitu. apa kek ecchi kek. Harem kayak. Ya. Yoi. Waduh. Aduh, jangan. Enggak. Jangan. Nah, pokoknya itu. Nah, kayak apa aja deh, terserah lo mau komen ya. Hmm. Oh ya, kalau lo suka konten kita dan video kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Kincir Cinema Club. Sampai jumpa. Minum dulu. Bersama gua Gian. Dan gue Yesi. Sampai jumpa di hotlist berikutnya.